few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Hatimatur Rohmah dengan NIM 612012304886. Selamat datang di presentasi pemahaman pembelajaran komunikasi bisnis. Hari ini kita akan membahas 3 aspek penting dalam komunikasi bisnis yang akan membantu kita memahami cara berkomunikasi secara efektif di dunia profesional. Dan di dunia yang semakin terhubung ini, kita mampu untuk berkomunikasi dengan efektif adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam setiap organisasi. Apakah kita tahu apa saja unsur-unsur penting dalam komunikasi bisnis? Atau tantangan apa saja yang sering kita hadapi? Mari kita bahas bersama-sama. Baik, untuk yang pertama, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi dalam konteks organisasi yang melibatkan interaksi antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ini mencakup komunikasi verbal, contohnya itu seperti lisan dan tulisan, dan non-verbal, contohnya itu bahasa tubuh, simbol, dan sinyal yang membantu menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Baik, yang kedua itu ada unsur utama dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada pengirim, yaitu individu atau kelompok yang memiliki ide atau informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua ada pesan, yaitu informasi atau ide yang disampaikan oleh pengirim. Yang ketiga ada penerima, yaitu individu atau kelompok yang menerima dan menginterpretasikan pesan. Dan yang terakhir ada umpan balik, yaitu respon dari penerima yang memberikan informasi kepada pengirim tentang pemahaman pesan tersebut. Selanjutnya ada tantangan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada perbedaan budaya. Perbedaan latar belakang budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, istilah atau gestur yang memiliki makna tertentu dalam suatu budaya mungkin tidak dipahami dengan cara yang sama di budaya lain. Yang kedua ada gangguan teknologi. Penggunaan teknologi yang kompleks dapat menjadi hambatan masalah seperti sinyal yang hilang, buffering, atau kesalahan server dapat mempengaruhi kualitas komunikasi. Yang ketiga ada ketersediaan sumber daya. Keterbatasan waktu dan anggaran dapat membatasi kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Biaya produksi konten dan infrastruktur teknologi juga berperan sangat penting. Dan yang terakhir ada integrasi sistem. Ketidakselarasan antara berbagai sistem komunikasi dapat menyebabkan kesalahan data dan gangguan dalam proses komunikasi. Oke, lanjut. Pentingnya komunikasi bisnis. Nah, komunikasi dalam bisnis tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, memahami kebutuhan pelanggan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif adalah kunci untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengapa komunikasi yang efektif adalah kunci sukses dalam bisnis, terutama di era globalisasi dan digitalisasi. Untuk yang pertama itu ada tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman dan kerjasama internal. Komunikasi yang baik membantu tim bekerja lebih harmonis dan memahami tujuan bersama. Hal ini penting untuk mencapai efisiensi operasional. Yang kedua ada membangun hubungan eksternal. Hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mitra bisnis sangat penting untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir ada mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang jelas dan tepat waktu membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya ada efisiensi dan penyelesaian konflik. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional.
Komunikasi yang cepat dan jelas mempercepat proses kerja dan mengurangi waktu yang terbuang. Yang kedua, ada menyelesaikan konflik. Dengan komunikasi yang baik, masalah dapat diselesaikan dengan lebih cepat, mengurangi ketegangan di tempat kerja. Membangun sistem komunikasi yang mampu mengatasi konflik sangat penting untuk menjaga kinerja tim. Yang selanjutnya ada teknologi dalam komunikasi. Yang pertama ada manfaat teknologi. Di era digital, teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam mempercepat penyampaian informasi, baik di dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal. Nah, contoh alatnya itu seperti email, aplikasi pesan instan, dan video conference untuk memudahkan komunikasi jarak jauh tanpa mengorbankan kejelasan dan akurasi pesan. Oke, next. Selanjutnya ada komunikasi internal dan kepuasan karyawan. Yang pertama ada pentingnya komunikasi internal. Komunikasi yang baik di dalam organisasi membantu mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kepuasan karyawan. Karyawan yang merasa didengar dan terlibat cenderung lebih puas dan loyal. Yang kedua ada meningkatkan kepuasan karyawan. Komunikasi internal yang efektif memberikan ruang bagi karyawan untuk merasa dihargai dan dipahami. Yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Selanjutnya, kita akan membahas betapa pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Yang pertama itu, apa itu komunikasi dalam organisasi? Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan ide yang membantu mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada mengapa komunikasi itu penting. Karena yang pertama itu untuk mempermudah koordinasi. Tim yang berkomunikasi dengan baik dapat bekerja lebih efisien. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Informasi yang jelas membantu karyawan fokus pada tugas mereka. Yang ketiga ada membangun hubungan baik. Komunikasi yang terbuka menciptakan kepercayaan di antara anggota tim. Selanjutnya ada mempercepat pengambilan keputusan. Informasi yang tepat waktu memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selanjutnya ada mengurangi konflik. Dengan komunikasi yang baik, potensi kesalahpahaman dapat diminimalkan. Yang terakhir ada mendukung adaptasi perubahan. Organisasi yang berkomunikasi dengan baik lebih siap menghadapi perubahan. Selanjutnya ada pola komunikasi bisnis. Jenis-jenis pada pola komunikasi bisnis itu yang pertama ada vertikal, yaitu dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Yang kedua ada horizontal, yaitu antar rekan sejawat. Yang ketiga ada diagonal, yaitu antar level yang berbeda dalam suatu organisasi. Yang terakhir ada eksternal, yaitu dengan pihak luar seperti klien atau mitra bisnis. Selanjutnya ada mengelola komunikasi. Tips praktis untuk mengelola komunikasi. Yang pertama itu pilih media yang tepat. Gunakan email, chat, atau pertemuan sesuai kebutuhan. Yang kedua ada buat pesan yang jelas. Hindari jargon yang membingungkan. Yang ketiga ada dorong umpan balik. Pastikan semua pihak merasa didengar. Yang keempat ada menciptakan lingkungan komunikasi terbuka. Karyawan harus merasa nyaman untuk berbicara. Next, selanjutnya ada masalah dalam komunikasi. Ini dia beberapa masalah umum dalam komunikasi. Yang pertama ada kurangnya kejelasan. Informasi yang tidak jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua ada distorsi informasi. Pesan yang melewati banyak orang bisa berubah makna. Yang ketiga ada kurangnya transparansi. Ketidakjelasan dari manajemen dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Selanjutnya ada strategi mengatasi masalah. Solusi yang bisa kita terapkan, yang pertama ada menciptakan saluran komunikasi.
Pastikan semua orang tahu kemana harus mengarahkan pertanyaan. Yang kedua ada mendorong transparansi. Manajemen harus terbuka tentang keputusan dan perubahan. Yang selanjutnya ada kesediaan pelatihan komunikasi. Karyawan perlu dilatih untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Baik, kesimpulan dari presentasi pemahaman komunikasi bisnis ini adalah komunikasi bisnis merupakan elemen vital dalam setiap organisasi yang berfungsi sebagai jantung dari interaksi dan pertukaran informasi. Berikut adalah poin-poin penting yang dapat disimpulkan dari materi yang telah dibahas. Yang pertama itu ada definisi dan unsur komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi yang melibatkan pengirim, pesan, penerima, dan umpan balik. Kejelasan dalam setiap unsur ini sangat penting untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik. Yang kedua ada pentingnya komunikasi. Komunikasi yang efektif tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kerjasama internal, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemangku kepentingan. Ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas. Yang ketiga ada tantangan dalam komunikasi. Berbagai tantangan seperti perbedaan budaya, gangguan teknologi, dan keterbatasan sumber daya dapat menghambat komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengenali dan mengatasi masalah ini. Baik, yang keempat ada strategi mengelola komunikasi. Menggunakan media yang tepat, menciptakan pesan yang jelas, dan mendorong umpan balik adalah langkah-langkah penting dalam mengelola komunikasi. Yang kelima ada pola komunikasi. Memahami berbagai pola komunikasi, yaitu seperti vertikal, horizontal, diagonal, dan eksternal adalah kunci untuk memastikan aliran informasi yang lancar dalam suatu organisasi. Jadi, keterampilan komunikasi yang baik adalah fondasi untuk efisiensi operasional dan hubungan yang positif dalam organisasi. Dengan komunikasi yang efektif, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan siap memahami tantangan di era globalisasi dan digitalisasi. Dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi bisnis ini, setiap individu dalam organisasi dapat berkontribusi pada kesuksesan bersama. Baik, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa komunikasi bisnis bukanlah hanya sekedar pertukaran informasi, tetapi juga merupakan jembatan yang menghubungkan setiap individu dalam organisasi. Dengan komunikasi yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang kuat dengan semua pemangku kepentingan. Mari kita terus berkomitmen untuk mengembangkan keterampilan komunikasi kita, mendengarkan dengan seksama, dan berbagi ide dengan terbuka. Dengan demikian, kita tidak hanya mencapai tujuan bersama, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang positif dan inovatif. Ingat, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menuju kesuksesan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berulang kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah, udah selesai. Bye-bye, sepuh. You can